Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Substansi makna daripada berkurban ini adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan, menanduk ke depan, menendang ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Sifat itu yang sedang kita buang. Kalau kita berkurban tapi masih tamak, masih serakah, itu freezer kulkas penuh sampai 3 hari nggak bisa ditutup, saking banyaknya daging kambing, tamak. Apa beda kita dengan kambing yang baru saja kita sembelih? Oleh sebab itu yang paling afdal adalah fakulu minha, makan sedikit saja. Wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin, du'afa, anak yatim, orang susah. Ini yang paling afdal. Penyembelihannya bisa dilaksanakan tanggal 10, bisa dilaksanakan tanggal 11, bisa dilaksanakan tanggal 12, bisa dilanjutkan tanggal 13 sampai petang sebelum tenggelam matahari. Maka kurban artinya menyembelih binatang tertentu. Yang disembelih itu an'am, binatang ternak, kambing, lembu, onta, sapi, kerbau, pada hari tertentu 10, 11, 12, 13 dengan niat tertentu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya bukan riya, bukan sombong, bukan sum'ah, bukan mau share, bukan mau cari like, tapi niatnya adalah lillahi ta'ala. Harus kita hilangkan nih, kita sembelih sifat itu yang seperti hewan itu, bukan manusianya, sifat hewan. Karena dilambangkan seperti hewan, maka kita sembelih hewannya supaya kembali dan menyadarkan kita jangan sampai kita seperti sifat hewan yang dominan. Sembelih. Makanya saat kita sembelih itu, kita ucapkan kalimat untuk kembali kepada Allah. Bismillah, ba'nya lil ghayah. Saya tunjukkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akbar, bismillah, ya Allahu akbar. Ya Allah, dengan penyembelihan ini, mohon hilangkan sifat-sifat buruk saya, sifat-sifat hewani saya, seperti orang-orang yang di Mekah melontar jumrah untuk menghilangkan sifat-sifat buruknya. Bismillah, ya Allahu akbar. Tanggalnya sama, 10 Zulhijjah. Sana lempar, sini sembelih. Makanya yang pertama dilempar di tanggal 10 itu jumrah Aqabah. Aqabah melambangkan nafsu. Lempar dulu yang nafsunya. Di sini yang disembelih hewan, sifat hewani, nafsu tadi. Begitu disembelih selesai, bismillah, Allahu akbar, kita menghadap ke arah kiblat, kemudian kita berdoa. Karena itu disebut dengan adha, mengambil makna udhiyah, menyembelih hewan di waktu duha untuk menghilangkan sifat-sifat hewani yang melekat pada diri kita, sehingga lahir sifat ketenangan dan ketentraman dalam diri kita. Makanya orang-orang yang selesai dia Idul Adha-nya, penyembelihannya menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah. Sesuatu yang dekat disebut dengan qoribun. Kalau makin dekat, tambah alif nun, diubah makna menjadi kurbanun. Kurban. Kata koruba artinya dekat. Kalau pengen tambah sangat dekat, banyak kedekatannya, rumusnya dalam bahasa Arab tambah alif dan nun di ujungnya. Ghafara, mengampuni, ampunan. Ghufran, yang banyak ampunannya. Hasuna, baik sifat. Ahsana, ihsan, yang banyak sifat-sifat kebaikannya. Ya qaruba, dekat. Kurban, yang banyak sifat kedekatannya. Makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau selesai Idul Adha, orang-orang yang nyembelih itu, ciri pertama diterima sembelihannya dengan baik. Apa itu? Ketika dirinya mampu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu selesai, ke masjidnya dia lebih rajin, sifatnya lebih baik. Ini sifat hewaninya itu udah berkurang, bahkan menipis. Jadi jangan sampai Anda berkorban hanya sekedar berkorban, hewannya yang dikorbankan, Andanya nggak ada apa-apanya. Sapi dari bapak, beratnya 1 ton 2 kintal, sembelih hasil korupsi. Apa ini bakal? من ضحى طيبة نفسه محتسبا لأضحيته كانت له hijaban minan nar. Barang siapa berkurban pada hari raya kurban atau hari tasyrik, dia berkurban dalam keadaan bersih dirinya, baik dirinya. Artinya dia berkurban bukan semata-mata untuk mencari sesuatu selain Allah.
muhtasiban li udhiyatihi, dia mengharap pahala bagi kurbannya itu, kanat lahu hijaban minan nar, maka kurbannya itu dinding daripada api neraka. Nah, hijaban lahu minan nar, hijab baginya daripada api neraka. Sahabat-sahabat dimakan Allah, hari raya kurban sudah mendekat. Kurban bahasa Indonesia yang diambil dari Arab, yaitu hari raya berkorban untuk kurban. Kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasa Arab disebut Al-Adha. Al-Adha, Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud, adalah hari orang menyembelih. Dulu Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, karena Allah pencemburu, Allah menguji hati Nabi Ibrahim. Setelah 80-an tahun tidak punya anak, lalu Allah berikan anak. Apakah beliau cenderung hatinya mencintai anaknya? Apakah beliau memasukkan anaknya ke dalam dirinya, ke dalam hatinya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim juga ingin menguji Allah dengan mengatakan, liyatma'inna qalbi, supaya hatiku tenang ya Allah. Allah pun sedang bercengkrama, bermesraan dengan kekasihnya Al-Khalil, Sayyidina Ibrahim. Lalu mengatakan, hei Ibrahim, lewat mimpinya, sembelihlah. Maka beliau bermimpi 3 kali menyembelih. Sembelihan dalam mimpi itu bagi seorang nabi adalah wahyu. Karena wahyul anbiya salah satunya adalah ru'ya. Sehingga ada hadis, ru'yal anbiya wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Allah lebih cemburu kepada kita. Karena kita sudah menduakan Allah, meninggalkan Allah dengan fulus, dengan bekerja. Coba lihat di hari normal sebelum pandemi, kita berangkat kerja mulai pagi, pulang bahkan malam. Tapi adakah di antara kita yang duduk dari pagi sampai malam hanya untuk belajar tentang Allah, mengenal Rasulullah, ibadah kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah? Saya yakin ini tidak ada kecuali orang-orang yang melakukan i'tikaf, itu pun sekali setahun. Supaya Allah tidak menguji kita dengan cara merenggut semuanya, maka fasalli rabbika wanhar, salatlah engkau dan berkurbanlah engkau. Wanhar artinya alirkanlah darah daripada hewan ternak. Dulu komoditi di zaman Nabi Ibrahim adalah hewan ternak. Dan ajibnya apa? Harga hewan ternak dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, jika dikonversi, semuanya sama. Hanya berbeda di angka, tapi nilainya sama. Tanya kepada ahli dinar, ahli dirham, ahli emas, semuanya sama. Itulah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh wanhar, alirkan darah. Allah tidak menyebutkan angka, karena Al-Quran itu universal, akan berlaku untuk setiap masa. Maka teman-teman, jangan membuat Allah cemburu, hilangkan itu, berjuang. Mari kita tidak perlu menyembelih harta kita, cukup kita menyembelih sedikit saja daripada uang kita. 1 ekor domba atau kambing, atau 7 kambing, 1 sapi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi nikmat kita semua. Mari berkurban, mari mendapat berkah ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.